Halo, selamat malam. Apa kabarnya nih para sedulur semuanya? Masih dengan saya Nyai Ratu Kencana Wungu dalam acara Mancung Jagat Lelembut. Malam ini seperti biasa kita mengupas tentang cerita-cerita mistis, tentang teror-teror gaib yang pasti seru-seru. Dan malam ini Nyai kedatangan nih narasumber yang katanya dalam 10 tahun itu mengalami banyak teror gaib, teror santet yang ditujukan kepada beliau dari orang-orang yang tidak suka. Bagaimana kisahnya? Yuk kita tanyakan langsung pada beliau. Halo, apa kabar Kak Riki? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa ini? Biasa itu Apa? jualan. Oh, buka warung lancar. Alhamdulillah. Oke. Nih, denger-denger nih katanya Abang itu 10 tahun mendapatkan teror gaib. Ya, Itu ceritanya seperti apa? itu emang benar sekali. Mm-mm. Jadi sejak awal Mm-mm. kita yang awalnya tidak ngerti apa-apa, Mm-mm. tahu-tahu ada peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh gitu. Kejadian-kejadian aneh. yang aneh-aneh. Mm-mm. Nah, kejadian itu seperti apa? Tahu-tahu belakangan ini setelah kita berobat kemana-mana, Mm-mm. ke rumah sakit, ke Mm-mm. dokter, Mm-mm. nah itu penyakitnya nggak ada apa-apa itu. Oh, oke. Nah, salah satunya nih, gangguannya itu seperti apa? Entah ada yang meledak di atas atau ada apa kayak gitu. Pertama kali tuh yang saya rasain Mm-mm. itu ada suatu penyakit. Nah, penyakit apa itu? Tiba-tiba Mm-mm. tangan saya gatel. Mm-mm. Anehnya itu yang gatel dari sikut aja sampai Jari-jari? jari-jari aja, sama Tangan aja. ya sama muka. Mm-mm. Itu aja yang gatel. Itu seperti Itu rasanya seperti apa? seperti itu, apa istilahnya yang kayak kodok itu loh. Oh, yang kadang kodok buduk Ah, begitu. iya itu. Oh, itu rasanya seperti apa? Oh, itu Panas apa gitu. gatel sekali. Hmm. Terus berobatlah ke dokter. Mm-mm. Dokter bingung. Nah, ini bingung. Heeh, sakit apa? Dia sakit gitu. apa gitu. Heeh. Nah, ternyata pertama kan kita nggak percaya yang Ya, benar. Nah, ini apaan gitu. Hmm. Terus lama-lama, oh ada yang nyaranin, ya coba dulu berobat Ke alternatif kayak gitu. Nah, itu pertama kali berobatnya kemana? Gitu. Wilayah mana mungkin kayak gitu. Wilayahnya sih masih Sekitaran rumah. sekitaran rumah gitu kan. Mm-mm. Ya coba gini gitu kan kita Dengan ikutin metode tuh. apa tuh? Ya, Kalau boleh tahu. banyak sekali. Mm. Ya itu ternyata ketemu tuh, ini mah bukan penyakit biasa kan kayak gitu. Oh, katanya begitu. Tuh udah ke berapa tuh pas sudah tahu kayak gitu? Itu ya udah lama juga, kira-kira 3 bulan atau 4 bulanan gitu kan. Sebelumnya kan kita nggak percaya Percaya. gitu. Nah, terus pas berobat pertama kali tuh, apa yang dilakukan seseorang itu kepada kakak? Kasih obat ramuan Ternyata, apa, tradisional atau apa? Waktu itu saya disuruhnya kan di rupiah gitu kan. Oh Tukang iya, rupiah gitu. ya. Nah, saya pergi tuh Ke Pak Ustadz, ke Pak Ustadz ya mungkin. gitu, yang Hmm. alternatif gitu. Ya Hmm. udah itu di rupiah sama dia ngerubah macam-macam metode lah. Ada Hmm. pakai telur, Hmm. telur angsa tuh yang gede. Iya. Heeh. Dimandiin juga. Dimandiin juga. Katanya sih biar bersih kan. Mm. Ya, ternyata ya Tetap ada, tuh. ada juga perubahan dikit. Oh, ada sedikit Ya perubahan. gitu. Tapi Mm. sekian bulan, nah itu Balik lagi. kambuh lagi. Oh. Terus kakak mencoba
lain lagi ke atau lain bagaimana? lagi. Ya sama. Iya begitu. Ya di mana kata orang tuh, oh, kamu berobat ke sana, kejar tuh ke sana. Ya itu. Oh, jadi Sampai apapun yang gimana sih caranya bisa sembuh, udah datengin ya gitu. Iya. Itu baru pertama kali tuh kena tuh yang begitu ya. Ya, terus kalau ada lagi itu. itu pas anak saya baru lahir tuh. Anak pertama. Itu apa yang dialami? Itu jadi dari awal jam 9 nih, biasanya kan 9 jam malam. 9 malam. Biasanya saya itu belum udah tidur jam segitu. Soalnya kan yang nunggu usaha ada. Iya, gantian lah. Ya, ada gantian. Ini kok gelisah sekali gitu. Gelisah nggak tahu kenapa gitu. Anak saya itu tidur di samping saya sama istri. Nah, pas jam 11 sekitar jam 11-an lah. Itu jantung saya udah mau kayak copot tuh. Kenapa itu? Nah itu kata, ya saya nggak tahu apa-apa sebelumnya ya. Itu sakitnya minta ampun. Sampai yang saya tahu itu saya lawan dengan diri saya sendiri ya. Tiba-tiba besoknya ada tuh seorang, saya cerita, wah itu mah santet katanya. Kata dia santet kayak gitu, terus disaranin lagi. Itu sakitnya minta ampun. Kayak apa? Ampun. Coba. Itu rasanya entah kayak ditusuk-tusuk apa namanya santet kan katanya yang ditusuk lah pakai jarum atau pakai apa gitu. Nah itu yang kakak rasa itu sakitnya seperti apa? Nah itu enggak, itu kayak apa ya, musik gitu yang bassnya kenceng banget itu jantung saya udah mau copot gitu. Sakitnya minta ampun. Itu jadi berdebar. Iya, itu. Sampai jam 12 malam. Nah itu setiap malam? Enggak. Itu malam itu aja. Oh, satu malam itu aja. Efeknya ke badan saya. Bagaimana itu? Lemes. Mau sih kita lawan ya semampu kita ya. Sampai saya jam 12 malam baru reda tuh. Saya keluar tuh. Kata orang, kalau ada yang begitu, biasanya kalau kamu kelilingin itu rumah, pasti ketemu tuh orang itu yang siapa yang ngirimkan gitu. Nah, terus kakak keluar tuh, ngelilingin juga. Keluar saya. Lakuin juga, apa kata orang? Pakai sarung katanya, jangan pakai baju katanya gitu. Oh, jadi telanjang pakai sarung, keliling rumah tuh. Saya muter 3 kali. Terus apa yang kakak? Terus saya nggak ketemu apa-apa. Oh, nggak ketemu. Nah, terus itu besoknya saya tuh nggak cerita sama siapapun. Saya takut anak istri sama saudara saya yang takut ya di rumah itu ya. Takut ketakutan lah. Ya, gitu. biarin dah saya yang ngalamin, yang tanggung sendiri gitu. Setelah ada kali seminggu, nah itu baru saya ceritain. Nah, pas itu istri saya bilang, lah, iya, dia mimpi nih. Mimpi apa itu? Terus ya iyalah nggak bakal ketemu saya, orang saya ada di atas rumah kok katanya begitu mimpi istri saya. Pas saya ceritain tuh yang saya alamin malam itu, mimpi sosok atau apa begitu? Kalau kata istri saya tuh dia mimpi ya kayak jin-jin gitu. Oh, dia melihat sosok jin. Memberitahu kalau dia itu di atas. Dia nggak bakal ketemu, katanya orang saya ada di atas. Gitu. Sosoknya. Kalau sosoknya ya kata ya jin aja dia ngomongnya, enggak aja gitu. Nah, terus dia cerita sama kakak. Itu saya cerita, oh iya. Terus berobat lagi macam-macam. Ya aneh-aneh, kadang nggak mungkin yang apa ya, yang menolak di pikiran saya tuh. Tadi orang kok ngobatin begini gitu kan? Ya. Begini bagaimana nih kita mau ini? Kan biasanya ngobatin ya kayak kalau Ustadz ya di ruqyah. Nah, terus kalau yang lain lagi mungkin dengan cara apa? Nah, ini kok begini, ini bagaimana nih? Maksudnya ada tuh ketemu tetangga. Tetangga tuh orang itu dah kata dia. Orang bisa gitu. Bisa, dikasih minyak lah, sembuh kan? Ya, pokoknya
segala cara dilakukan asal bisa sembuh. Asal bisa sembuh. Gitu. Jadi kakak sudah ngalamin, anak sudah ngalamin. Nah, siapa lagi nih berikutnya? Anak itu yang lucu kadang ya. Anak yang pertama tadi. Itu waktu pertama saya kena santet itu dia masih umur berapa? Umur sekitar ya masih setahun deh, setahun belum sampai. Nah, terus, apa itu? Itu kalau 2 tahun sampai umur dia 2 tahun, kalau maghrib itu udah kayak orang kayak kesurupan gitu anak itu. Nangis atau jadi, kejang atau nangis terus dia nunduk-nunduk ke atas. Itu ada di situ. Iya. Kita bingung juga. Sedangkan kan nggak bisa melihat gitu kan. Itu anak kecil. Kok gitu, kenapa? Gitu. Terus ada usaha untuk ibaratnya kata orang katanya kalau anak kecil bisa lihat tuh harus ditutup lah biar nggak takut kayak gitu-gitu. Apakah itu juga dicoba? Segala cara udah dicoba, yang penting apa yang disaranin sama orang, begini itu dicoba semua. Tapi anak itu tetap bisa melihat dan setiap malam masih menunjuk-nunjuk. Biasanya tuh maghrib. Oke. Terus sosoknya nih pernah cerita nggak? Tapi kan anak kecil ya nggak bisa ngomong, mungkin dia nunjuk gitu aja kali ya. Nunjuk mukanya tuh pucat gitu. Karena mungkin sakit takutnya, mungkin serem gitu ya. Oke. Terus teror apa lagi? Mungkin keluarga yang lain juga mengalami juga? Ya. Dulunya sih di istri saya tuh sering pingsan nggak jelas kan gitu. Tiba-tiba. Itu sebelum saya menikah sama saya itu. Oh gitu. Jadi mau sekolah, tahu jatuh pingsan. Terus kadang tiba-tiba gurunya nelpon kan gitu. Anaknya pingsan gitu. Di tengah jalan pingsan gitu. Oh itu kenapa? Kalau kata dokter saraf kejepit gitu. Diperiksa sama kedokteran tuh saraf kejepit. Gitu. Tapi pas tanya ke paranormal lama-lama gangguan yang lain. Oke. Terus nih siapa lagi yang mengalami kejadian itu? Sebenarnya saya sama istri saya tuh itu jadi yang ngerjain saya itu kalau kata orang pintar tuh nggak 1-2 orang. Oh banyak, jadi banyak yang tidak suka, yang mungkin iri dengan keberhasilan kakak kayak gitu. Ya, dia bilang berhasil sih, ya belum juga, emang itunya aja kali ya. Ya mungkin sirik hati lah. Ya gitu. Ada sesuatu yang kita nggak ngerti karena pikiran orang ya. Terus kalau malam nih, apa itu? Ada kejadian apa? Semenjak saya kena santet pertama, yang jantung saya mau copot, itu hampir 2 tahun lebih saya nggak berani tidur sebelum jam 12 malam. Karena takut sakit lagi. Takut trauma. Soalnya sakitnya minta ampun. Jadi kalau orang yang nggak percaya, ya jangan sampai deh gitu. Nggak enak soalnya. Iya. Oke. Terus, oh iya, pernah dengar juga, maksudnya ada ituan juga yang ngomong juga kalau selain kakak dan istri dan anak, ada juga keluarga yang lain yang kena itu. Ya, jadi kadang imbasnya ke keluarga juga. Jadi kena semua. Kena semua keluarga itu kena. Dan itu parah. Ya parah. Jadi semua habis-habisan pokoknya. Yang ada jadi dijual habis, buat berobat aja. Kemana-mana kata orang itu. Itu selama hampir 15 tahunan. 15 tahun. Kuat sekali keluarga ini.
Itu macam-macam teror. Berobat juga macam-macam. Ada teror yang bener-bener saat malam itu yang bener-bener bikin takut, atau mungkin istri takut gak? Atau mungkin tiba-tiba melihat sosok yang besar atau apa, atau mungkin bola api atau apa gitu? Kalau sosok itu enggak ya, cuman dirasain di badan aja. Oh, jadi langsung badan yang merasakan langsung ya? ke badan. Itu pernah juga tuh saya dulu pernah ngontrak pertama ya, pindah. Itu di tempat beli kecil-kecil ya, pindah ke situ. Itu tembok kayak ada suaranya dentuman gitu, tem gitu di tembok dari luar. Itu di atas kulkas itu ada spidol, mental itu, mental. Terus sedangkan tetangga saya itu rapat rumah saya, kirain saya itu ada mungkin ada anak-anak main apa gitu. Terus saya keluar nggak ada apa-apa, dan tetangga pun nggak dengar gitu. Nah, itu yang kedua kali yang teror yang begitu tuh. Terus di suasana di rumah itu, kita di tempat usaha itu kita bikin males. Oh, dibikin males. Iya. Terus untuk penghasilannya pun gimana? Merosot ataukah? Jadi yang di kerjain orang itu usaha sama kesehatan kita gitu. Oh, jadi usaha juga, segala usaha pun selalu hancur gitu. Oke. Terus udah berobat ke sana kemari, dan pada akhirnya itu setelah bertahun-tahun kemana-mana kata orang, oh kesana, pergi ke sana, pergi ke sana, berobat ke sana ada, pergi. Ternyata ya belum jodohnya kali ya, bagaimana gitu kan. Iya. Kan katanya kalau berobat tuh jodoh-jodohan gitu ya. Ada juga yang ngomong gitu. Tapi gimana pun caranya biar kita pengen sembuh, kita kejar ke sana. Kadang kita sehat sebulan, 2 bulan, ya kan itu lagi ada lagi yang ini gitu. Jahil lagi gitu. Oke. Jadi usaha sama kesehatan sekeluarga semua itu yang yang dikerjain itu orang itu. Terus apa yang membuat kakak itu tetap berjuang, tetap berusaha untuk saya nih sama keluarga harus tetap sehat, tetap harus tetap berjuang untuk mendapatkan pengobatan ibaratnya biar sehat kayak gitu. Ya namanya kita hidup ya kan, sakit ya kita harus cari dong berobat kemana gitu, usaha berobat kemana aja gitu. Dan akhirnya dapat atau ya begitu. Pertama iya selama belasan tahun itu ya begitu aja. Jadi enggak ya cuma sembuh sebentar, kambuh lagi, terus kita berobat lagi, oh begini gitu. Buka usaha nggak ada yang jalan ya gitu lah. Oh ini kenapa? Nah terus kita itu ke orang pintar, kalau usaha nggak mungkin ke dokter ya gitu. Iya. Nah ini dijailin orang kan gitu. Terus pada akhirnya kakak menemukan tuh mungkin solusinya, atau mungkin ke orang pintar mungkin. Terus ya itu nggak tahu kenapa kok ada tuh seorang dia kok datang ke rumah, ngapain nih orang kan gitu kan. Ngapain nih orang, soalnya saya selama ini udah bosan sama yang sampai kita capek bosan tuh berobatnya begitu. Apakah ini buat main-main atau gimana gitu. Karena udah banyak mengalami ibaratnya berobat sana, berobat sini, nggak ada hasil, udah habis segala macem. Nah, pas ada yang datang, jadi kakak kurang percaya. Nggak percaya, saya lawan ini. Nah ini orang siapa gitu, ngapain kan gitu. Soalnya kita udah capek kan gitu yang begitu.
sampai karena udah pasrah aja lah, udah kalau udah begini takdirnya udahlah kan gitu. Ya, setelah kalau nggak salah 2 kali ke rumah tuh saya nggak percaya, ngelawan saya. Lawannya dengan Dalam hati ngelawan. Ini orang mau ngapain gitu. Jangan-jangan cuma mempermainkan aja gitu. Kayak yang udah-udah seperti lain, itu. Yang lain-lain kan begitu. Apa dia nyari duit doang kan gitu kan ini. Itu kok hari ketiga saya paksain. Paksa tuh. Saya paksain diri saya. Karena saya juga mau sehat kan gitu. Jadi mencoba nih. Mencoba ya gitu. Nah, saat kedatangan beliau ini nih, pertama kali yang diobatin siapa? Sebenarnya saya kurang, soalnya pas hari pertama kedua tuh saya nggak mau ke rumah kan. Jadi antara rumah saya sama usaha saya ini kan beda. Jadi pas giliran dia mau datang, saya nggak mau. Jadi kayak nolak terus. Jadi saya bilang sama istri, udah kamu aja sama lah. Jadi kakak tuh menghindar terus kayak gitu. Kalau saya menghindar, enggak, saya nggak, ini belum mau, belum percaya kan. Iya. Tapi hari kedua juga begitu. Hari ketiga, ya udah coba dulu kata istri saya. Tahu. Ya udah saya paksain tuh dengan hati saya tuh menolak gitu. Menolak gitu. Akhirnya saya itu diobatin. Terus pertama yang dirasakan itu? Pertama kan ngelawan nih. Kan saya pengen sembuh juga ya. Iya. Akhirnya saya pasrahin aja diri saya tuh. Ya udahlah, siapa tahu ini jodohnya. Iya. Nah, apa pertama kali saat pengobatan itu yang kakak rasakan? Reaksinya? Itu yang lucu buat saya kan, kayak aneh juga. Ini orang berobat kasih air muntah-muntah doang kan gitu. Ini air apa itu? Air apa jadi penasarannya? Air biasa, air aqua. Kalau enggak air minum biasa yang kita ambil di rumah kita sendiri. Terus didoain begitu? Didoain sama beliau ini. Terus orang reaksi muntah-muntah. Diminum terus muntah-muntah kayak gitu. Terus kayak di ruqyah apa dia itu metode beliau gitu. Terus muntah-muntah. Memang dalam hati ini sakit perut apa kan? Kita nggak tahu ya. Karena kan baru melihat nih. Ternyata ya lama-lama ya ada perubahan di badan. Gimana? Apa yang dirasa? Jadi saya yang saya bilang tadi, saya udah puluhan tahun itu nggak bisa tidur nyenyak. Itu jadi tidur nyenyak setelah 3 kali pengobatan baru saya tiga kali ketemu baru saya rasain tidur nyenyak pulas. Jadi selama ini was-was aja gitu. Takut tidur itu nggak pernah nyaman. Nah, pas udah diobatin 3 kali bisa tidur nyenyak. Terus ini apa yang tadi dirasa gatal-gatal segala macam? Nah, itu ya udah hilang, nggak ada lagi. Ternyata itu bukan penyakit medis ternyata. Tapi non medis. Mungkin karena saking lamanya teror itu, jadi bikin sakit menjadi medis, dari non medis menjadi medis kayak gitu ya. Iya. Nah, apalagi maksudnya 3 hari itu setelah 3 hari kakak diobatin. Terus katanya istrinya pun sempet waktu mau diobatin pun kerasukan sampai katanya nyiram air. Coba ceritakan itu, kayaknya seru deh. Itu emang dulu sebelum ketemu yang sekarang ini pernah juga tuh gitu. Jadi emang dilawan sama dia, dikasih air di gelas, dibanting itu gelas. Itu udah lama tuh yang berobat yang itu kan. Yang ini kejadian lagi. Gimana itu kejadiannya? Apa proses pas waktu ngobatin atau apa kok bisa kesiram? Atau mungkin disiram gitu loh?
kita kurang ngerti juga ya, jadi refleks dia buat yang ngobatin dia itu apa dia kerasukan juga, disiram itu yang ngobatin kan. Ya tapi habis itu kan dia kerasukan tuh, nyiram segala macam, tapi tetap diobatin. Apa yang dirasakan istri setelah itu? Nah, ya kata dia sih habis diobatin tuh kan, ya kan pertama kan dia sebelum saya mau diobatin, kan dia udah diobatin juga. Oh dia dulu tadi. Oh ya, oke. Kata dia kan ini mah lebih enak badan, lebih enak gitu kan. Makanya juga kan saya mau ke hari ketiganya kan. Oke. Pernah sampai kesurupan? Kalau istri kan kalau diobatin, bahkan tadi nyiram itu itu kerasukan. Kalau kakak sendiri apa pernah kalau saat pengobatan itu sampai kerasukan? Kalau saya nggak pernah. Kalau itu mau datang, itu saya tenang diri saya. Pernah kalau saya sering diobatin itu ngelawan, pengen saya apa namanya, saya pukul itu yang obatin saya. Tapi saya bisa nahan diri gitu. Nah, jadi ada yang ngontrol badan kakak ya, gitu. kayak begitu. Okay. Kayak ada yang ngontrol. Saya berusaha jangan sampai lepas kontrol kan gitu. Kita kan mau berobat kan. Iya. Itu setiap yang ngobatin selalu begitu. Apalagi yang rada-rada aneh itu pengobatannya kan, saya lihat kan. Pokoknya yang ibaratnya melenceng, jadi badan ngelawan gitu. Ngelawan dari dalam tuh ngelawan. Terus kalau istri pernah nggak saat pengobatan itu kerasukan yang ibaratnya benar-benar yang bikin kita itu jadi ikut panik juga gitu? Dulu sih apa ya, jarang dia emang, nggak terlalu sering kerasukannya begitu ya. Tapi ada beberapa kali aja. Emang kita panik, ya kita nggak enak sama yang obatin kita. Terus setelah itu pengobatan berapa lama? Dari sekarang kan ibaratnya udah membaik ya, itu berapa lama prosesnya pengobatan itu? Pengobatan itu semenjak saya tahu saya itu bukan penyakit medis, itu 15 tahunan. Maksudnya yang dari awal itu. Iya, 15 tahun. Pas ketemu, mudah-mudahan alhamdulillah yang terakhir mau pengobatan ini ya jauh sekali. Jauh perubahannya. Nah, itu prosesnya berapa nih? Pengobatan yang terakhir ini, maksudnya ngobatin dalam waktu setahun atau sebulan atau berapa kayak gitu? Ya prosesnya sih ya kita berjalan aja. Maksudnya ya kita sering itu aja apa namanya, keluhan-keluhan kita. Oh suka konsul terus. Gitu. Oke. Terus tadi kan kakak bilang selain kesehatan, usaha juga nih yang di ini. Nah, usaha itu apa? Ataukah ada teror apa di tempat usaha? Entah ada apa, penampakan apalah, atau mungkin orang pengen beli tapi kayak tertutup, nggak ada, kok nggak kebuka, nggak buka gitu. Apa kejadian apa kalau yang dirasakan tempat usaha? Anehnya tuh ya begitu. Yang pertama kita males buka usaha ini, males. Jadi saatnya buka warung kita dibikin males, bikin ngantuk kayak gitu. Apalah gitu, badan nggak enak lah, meriang lah, tiduran aja kan gitu. Pokoknya suasananya tuh panas, nggak enak begitulah ya. Terus itu ada yang dulu mah nggak percaya yang gitu. Itu tutup katanya. Ada orang lewat, itu persis di samping warung itu ada gang ya. Dia lewat ke bawah. Pas dia naik lagi ke atas, lah kok baru buka katanya kan gitu. Emang ada apa? Saya mau beli rokok katanya. Lah gitu. Tadi kok ketutup katanya, tutup. Enggak, orang dari pagi buka katanya. Oh jadi warung ini sebenarnya buka dari pagi, tapi orang lewat tuh dilihatnya tertutup. Makanya nggak ada orang beli itu. Oh seperti itu. Oke. Nah, apalagi selain itu?
mungkin ada penampakan apa. Biasanya kan di warung-warung nih, kalau kata orang-orang nih, biasanya kan dia usahanya nggak lancar atau tutup usaha tuh biasanya di depannya tuh ada pocong atau dibuang tanah kuburan lah gitu. Ngalamin juga nggak sih? Kalau dulu kan saya kurang cerita dulu lagi ya, sebelum ini itu ya saya kurang percaya juga yang begitu. Iya. Nah, ternyata setelah berjalan waktu usaha hancur itu semua, ternyata ada yang begitu. Ya ini mah itu disiram pakai tanah kuburan katanya. Biar emang kenapa? Iya biar kelihatan orang gelap gitu, tertutup. Ada. Oke. Menarik ya pemirsa ya. Oke. Ini benar-benar ceritanya luar biasa, dan untuk keluarga kakak ini luar biasa untuk gimana caranya mereka untuk sembuh, usahanya luar biasa. Dan kita doakan ya semoga keluarga beliau itu sehat semuanya, usahanya dilancarkan lagi ya pemirsa. Oke, tetap saksikan Mancung Jagat Lelembut pasti dengan cerita-cerita seru berikutnya. Bye bye.